Halo teman-teman, kembali lagi dengan gua Arjuna di channel Gadget Now. Nah, kali ini kita akan bahas sedikit tentang Realme 7 Pro. Yap, HP terbaru lagi dari Realme yang dirilis pada September tanggal 3 2020 kemarin. Ya, perilisan Realme 7 Pro ini dibandingin dengan Realme yang reguler, yaitu adalah Realme yang 7, bukan yang 7 Pro. Tetapi yang Realme 7 Pro ini sedikit lebih berbeda dari Realme 7. Untuk melihat keberbedaannya, kalian boleh nonton di video selanjutnya yang akan saya upload setelah video ini. Yap, kita akan bahas tentang Realme 7 Pro aja pada video ini. Nah, untuk bodinya sendiri, Realme 7 Pro ini memiliki ukuran body atau ketebalan body hanya 8,7 mm. Beratnya itu cuma 182 gram. Yap, cukup ringan untuk sebuah handphone ya. 182 gram itu ringan. Nah, pada bagian layar sendiri, si Realme 7 Pro ini sedikit berbeda dari Realme 7 yang reguler. Realme 7 Pro ini sudah memiliki layar dengan Super AMOLED. Tapi si Realme 7 Pro ini berbeda dengan pendahulunya yang lalu, yaitu adalah Realme 6 Pro. Layarnya itu hanya mendukung refresh rate 60 Hz untuk Realme yang 7 Pro, sedangkan yang 6 Pro itu sudah 90 Hz. Ya, entah kenapa di Realme 7 Pro ini agak sedikit berbeda. Untuk refresh rate-nya mungkin si Realme-nya ingin menghemat biaya supaya harganya tidak melejit. Nah, untuk ukuran layarnya sendiri, si Realme 7 Pro ini sedikit lebih kecil dari Realme 7 yang reguler atau yang biasa, yaitu ukurannya 6,4 inci. Nah, tapi untuk si Realme 7 Pro ini memiliki kerapatan pixel sebesar 411 ppi. Yap, sudah cukup besar untuk sebuah handphone. Kacanya sendiri itu sudah dilindungi dengan Corning Gorilla Glass generasi ketiga. Yap, cukup kuat untuk sebuah handphone. Nah, untuk bagian belakangnya sendiri, kameranya si Realme 7 Pro ini sama dengan Realme 7 yang reguler, menggunakan quad kamera, yaitu kamera utamanya dengan resolusi 64 megapiksel dan 8 megapiksel untuk ultrawide-nya, 2 megapiksel untuk yang makro dan 2 megapiksel untuk yang depth sensor. Nah, si Realme 7 Pro ini tidak memiliki telefoto, sama halnya seperti di 6 Pro yang kemarin, tapi digantikan dengan depth sensor yang 2 megapiksel. Nah, untuk videonya sendiri, perekaman video pada Realme 7 Pro ini dapat direkam menggunakan resolusi 4K di 30 fps dan 180p di 30, 60 sampai 120 fps. Nah, di kamera depannya sendiri, kita langsung ke kamera depan. Kamera depan dari Realme 7 Pro ini memiliki resolusi 32 megapiksel. Dengan untuk perekaman videonya bisa mencapai 1080p dengan 30 fps sampai 120 fps. Itu keren banget sih menurut gua. Nah, kita langsung ke bagian sound atau ke bagian speaker. Nah, speaker dari Realme 7 Pro ini sudah stereo cuy, jadi sudah ada dua menggunakan sistem Dolby Atmos. Berbeda halnya dengan Realme 7 yang reguler. Kalau Realme 7 yang reguler itu dia belum stereo, cuman ada satu speakernya. Tapi kalau untuk Dolby Atmos-nya sama. Sudah memiliki combo jack juga, 3,5 mm combo jack untuk headset. Nah, sudah ada NFC juga, USB-nya sudah menggunakan USB Type-C yang 2.0. Oke, untuk keamanannya sendiri karena sudah menggunakan Super AMOLED, jadi untuk sistem keamanannya di Realme 7 Pro ini sudah ada fingerprint di bagian dalam layar. Jadi keuntungannya ini, kalau misalnya dia sudah menggunakan Super AMOLED di Realme 7 Pro ini, dia bisa memakai finger atau sidik jari atau fingerprint sudah ada di dalam layar. Berbeda halnya dengan Realme 7 yang reguler, dia layarnya masih IPS kalau nggak salah, masih IPS, jadi belum bisa menggunakan fingerprint di dalam layar. Untuk baterainya sendiri, Realme 7 Pro ini memiliki kapasitas 4500 mAh dengan pengecasan mencapai 65 watt fast charging. Wow, ini cepet banget. Untuk mengisi 50% aja kalian hanya butuh waktu 12 menit aja. Tapi kalau untuk mengecasan 100% hanya butuh waktu kurang lebih 34 menit, setengah jaman lah. Itu cukup cepat, cukup oke untuk sebuah handphone. Nah,
Bagaimana dengan dapur pacunya dari Realme 7 Pro? Realme 7 Pro ini mengusung teknologi atau dapur pacu atau chipset menggunakan Qualcomm Snapdragon 720G octa-core. Untuk CPU-nya sendiri, si Realme 7 Pro ini menggunakan Adreno 618. Untuk memorinya sendiri, Realme 7 Pro ini sudah memiliki dua varian. Yang varian pertama adalah 128GB dengan 6GB. Untuk varian kedua adalah 128GB dengan RAM 8GB. Bisa ditambah dengan micro SD. Untuk OS-nya sendiri Android 10 menggunakan Realme UI. Nah, itu dia tadi beberapa spesifikasi yang kita dapat dari Realme 7 Pro untuk harga 4,4 juta yang varian 128GB dan 8GB. Kalau untuk yang varian 128GB RAM-nya 6GB itu turun 4300 kalau nggak salah, jadi 4,1 juta. Itu sih yang saya dapat dari riset-riset saya yang tadi. Nah, baiklah, sekian dulu teman-teman untuk preview, ini bukan review ya, preview dari Realme 7 Pro. Jangan lupa klik tombol like-nya dan klik tombol subscribe-nya untuk mendukung channel-channel yang sedang berkembang seperti saya. Thank you yang udah nonton dan salam gadget. Oh ya teman-teman, sedikit kelupaan dari Realme 7 Pro. Realme 7 Pro untuk skor dari AnTuTu-nya dia mendapatkan skor sekitar 27.000. Itu skor yang bagus, skor yang cukup lah menurut gue. Kalau untuk yang dari Geekbench itu mendapatkan 1811 skor. Kalau untuk yang GFX Bench itu mendapatkan skor 14 fps. Untuk informasi-informasi yang saya share tadi itu saya dapat dari GSM Arena. Thank you banget GSM Arena, membantu banget. Kalau untuk yang pengen lihat lebih detailnya, saya udah taruh link di bawah. Silahkan pencet aja, silahkan ke GSM Arena aja.